Semuanya, perkenalkan nama saya Arif Jamaludin dari jurusan Akuntansi Universitas Ciputra Surabaya, angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang namanya aset tetap, metode penyusutan, dan siklus akuntansi. Oke, jadi yang pertama adalah aset tetap. Apa sih pengertian dari aset tetap itu? Nah, aset tetap itu adalah properti yang umumnya dimiliki oleh setiap perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Nah, jenis aset ini bersifat jangka panjang sehingga dipastikan tidak akan dilelang dalam waktu yang dekat. Nah, aset tetap jangka panjang perusahaan yang dimanfaatkan dalam kegiatan operasional ini, biasanya aset ini mendatangkan keuntungan finansial di masa depan dengan jangka waktu lebih dari setahun. Sederhananya adalah aset tetap adalah properti yang merupakan harta perusahaan untuk dijadikan sumber ekonomi dalam kegiatan operasional. Jenis aset ini bersifat jangka panjang dan tidak dapat langsung dicairkan menjadi uang tunai dalam kurun waktu setahun. Sedangkan pengertian aset tetap menurut para ahli yaitu adalah aktiva yang berwujud aktiva yang dimanfaatkan untuk operasional perusahaan dan tidak untuk diperjualbelikan pada kegiatan normal perusahaan. Lalu karakteristik dari aset tetap adalah biasanya karakteristik dari aset tetap adalah berbentuk fisik dan tertulis di neraca saldo sebagai aset, properti, dan peralatan. Adapun properti tersebut digunakan untuk kegiatan produksi, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah dapat disusutkan. Aset tetap adalah jenis aset yang dapat mengalami penyusutan. Hal ini menggambarkan kehausan dan juga tingkat depresiasi saat penggunaan aset tersebut. Lalu yang kedua adalah memberikan keuntungan finansial jangka panjang. Selain itu, aset tetap adalah jenis kekayaan yang digunakan perusahaan untuk memproduksi barang dan menghasilkan keuntungan besar. Pasalnya, barang tersebut tidak akan dijual kepada pelanggan, melainkan akan disimpan dalam tujuan untuk investasi. Nah, lalu ada klasifikasi tentang aset tetap. Dengan berbagai karakteristik yang dimiliki aset tetap, membuat aset ini dibedakan menjadi beberapa jenis, di antaranya sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada lahan. Lahan merupakan salah satu aset tetap, baik berupa sebidang tanah kosong maupun bangunan yang sudah jadi. Dalam akuntansi, perusahaan, tanah, dan bangunan di atas suatu lahan harus dibedakan pencatatannya. Lalu yang kedua adalah inventaris. Peralatan yang dianggap sebagai aset tetap adalah alat-alat besar yang biasanya dimanfaatkan dalam kegiatan perusahaan. Misalnya inventaris pabrik, inventaris kantor, lalu inventaris laboratorium, dan inventaris gudang. Lalu yang kedua ada metode penyusutan aset tetap. Nah, metode penyusutan aset tetap lalu ada metode penyusutan aset tetap. Agar evaluasi aset tetap tidak berbeda-beda pada setiap perusahaannya, maka yang harus kita lakukan adalah menggunakan metode penyusutan aset tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Punya contoh soalnya pada pada awal September tahun 2009, sebuah perusahaan membeli barang mesin seharga 220 juta dan mempunyai nilai sisa sebesar 20 juta. Dan digunakan selama 5 tahun ke depan dan mempunyai aktivitas pada tahun pertama menempuh jarak sekitar 40.000 mil, lalu tahun kedua sekitar 35.000 mil, tahun ketiga sekitar 30.000 mil, tahun keempat sekitar 25.000 mil, dan tahun yang kelima sekitar 20.000 mil. Nah, lalu di sini juga ada rinciannya. Yang pertama adalah biaya waktu membeli barang atau mesin itu sebesar 220 juta, lalu nilai sisa dari barang tersebut sebesar 20 juta, lalu umur barang tersebut 5 tahun,
lalu umur mil atau jarak tempuhnya sejauh 150.000 mil, dan biaya penyusutannya itu sebesar 200 juta rupiah. Oke, jadi metode penyusutan yang pertama akan saya lakukan adalah dengan metode garis lurus. Di sini kita masukkan mulai tahun 2009, lalu 2010, 2011, 2012, dan 2013. Nah, untuk biaya penyusutannya ini kita bisa ambil penyusutannya itu sebesar 200 juta. Nah, lalu tinggal kita copy ke bawah saja. Sampai 2013. Kita menggunakan rumus sama dengan 100% dibagi dengan umur dari barang tersebut, tapi jangan lupa untuk dikasih dolar pada awal. Nah, lalu ini tinggal kita copy saja ke bawah. Lalu untuk beban penyusutannya itu kita untuk beban penyusutannya itu kita menggunakan rumus sama dengan biaya penyusutan dikali dengan rate-nya ini tadi. Nah, tinggal kita copy ke bawah. Oke. Untuk akumulasi tahun pertama itu kita bisa ambil dari beban penyusutan tahun pertama. Oke, lalu kita enter. Nah, untuk value-nya itu pada tahun pertama kita ambil dari biaya awal mesinnya itu atau barang tersebut yang sebelum dikurangi jadi biaya penyusutan, berarti ini kita klik, lalu kita kurangi dengan beban penyusutannya. Nah, untuk penyusutan akumulasi penyusutan tahun kedua ini kita ambil dari akumulasi penyusutan tahun pertama ditambah dengan beban penyusutan tahun kedua. Lalu kita enter. Nah, untuk book value tahun keduanya itu kita menggunakan sama dengan book value tahun pertama dikurangi dengan beban penyusutan tahun kedua. Lalu kita enter. Nah, ini untuk akumulasi penyusutan dan book value-nya tinggal kita copy rumus saja, lalu kita tarik ke bawah. Nah, sudah jadi untuk metode penyusutan garis lurusnya. Nah, untuk yang metode kedua adalah metode unit aktivitas. Nah, di metode unit aktivitas ini terdapat tahun, aktivitas unit, cost per unitnya, beban penyusutan, akumulasi penyusutan, dan book value-nya. Oke. Jadi yang pertama mungkin kita bisa isi dari tahun 2009, 2010, 2011, 2015, 2013. Nah, untuk aktivitas unitnya ini
kita ambil dari, nah ini dia, mempunyai aktivitas pada tahun pertama sejauh 40.000 mil, 35.000 mil, 30.000 mil, 25.000 mil, dan 20.000 mil. Tinggal kita masukkan saja. Di tahun pertama sejauh 40.000 mil. Tahun kedua 35.000 mil. Tahun ketiga 30.000 mil. Tahun keempat 25.000 mil. Dan tahun kelima adalah 20.000 mil. Nah, untuk cost per unitnya itu kita memakai sama dengan kita ambil biaya penyusutan dibagi dengan umur mil atau jarak tempuhnya. Nah, jangan lupa ini atau dikasih lalu enter. Nah, ini tinggal kita copy saja sampai ke bawah. Nah, oke. Sudah jadi. Lalu beban penyusutannya itu adalah sama dengan aktivitas unit dikali dengan cost per unit. Nah, untuk beban penyusutannya. Nah, untuk akumulasi penyusutan dan group value-nya hampir sama dengan cara metode garis lurus. Nah, ini untuk akumulasi pada tahun pertama kita memakai 53 juta ini. Nah, untuk book value pada tahun pertama itu kita ambil dari biaya membeli, yaitu sebesar 220 juta, nah, sama dengan 220 juta dikurangi dengan beban penyusutan. Kita enter. Nah, untuk yang metode akumulasi penyusutan tahun kedua itu tambah sama dengan akumulasi tahun pertama ditambah dengan beban penyusutan tahun kedua. Lalu untuk yang book value tahun kedua itu book value tahun pertama dikurangi dengan beban penyusutan tahun kedua. Lalu ini untuk tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima kita tinggal copy saja dari tahun yang kedua. Lalu kita untuk sampai bawah. Nah, metode unit aktivitas yang ini sudah jadi. Lalu metode yang ketiga adalah saldo menurun. Nah, di saldo menurun ini ada yang pertama tahun, lalu value awal, tingkat saldo menurun, beban penyusutan, akumulasi penyusutan, dan book value. Kita isi tahunnya terlebih dahulu. Ini mulai tahun 2009, 2010, 11, 2012, sampai tahun 2013. Oke. Untuk book value awalnya itu kita menggunakan harga pada saat kita membeli barang tersebut, yaitu sebesar
220 juta. Nah, lalu untuk tingkat saldo menurunnya itu sama dengan 100% dibagi dengan umur barang tersebut, yaitu 5 tahun, lalu dikali dengan 2. Dan jangan lupa untuk dikasih seperti doa pada, lalu kita enter. Nah, untuk tingkat saldo menurunnya itu kita bisa copy rumus, tinggal kita map sampai bawah. Lalu beban penyusutannya itu sama dengan book value awal dikali dengan tingkat saldo menurun. Lalu enter. Nah, untuk akumulasi penyusutannya itu kita memakai beban penyusutan. Lalu, untuk book value tahun pertama itu kita menggunakan harga pada saat kita membeli barang tersebut sebesar 220 juta dikurangi dengan beban penyusutan pada tahun pertama. Kita enter. Nah, untuk book value pada tahun 2010 itu kita menggunakan book value pada tahun 2009. Jadi kita tinggal klik aja, lalu enter. Nah, ini rumusnya kita copy saja ke bawah. Untuk beban penyusutannya itu tinggal kita copy saja. Rumusnya sama kok guys. Nah, untuk akumulasi penyusutan pada tahun kedua itu kita menggunakan rumus akumulasi penyusutan tahun pertama ditambah dengan beban penyusutan tahun kedua. Lalu kita klik enter. Nah, untuk book value pada tahun kedua itu kita menggunakan cara sama dengan book value tahun pertama dikurangi beban penyusutan tahun kedua. Lalu kita enter. Nah, lalu kita tinggal copy rumus saja mulai dari akumulasi penyusutan dan book value tahun kedua. Kita copy ke bawah. Oke. Nah, ini kita sudah selesai untuk penyusutan menggunakan 3 metode, yaitu metode garis lurus, lalu yang kedua metode unit aktivitas, dan yang ketiga adalah saldo menurun. Nah, pada video barusan kita sudah mengerjakan contoh soal dan mengerjakan contoh soal menggunakan 3 metode, yaitu metode garis lurus, unit aktivitas, dan saldo menurun. Nah, pada video yang sebelumnya kita juga sudah belajar tentang bagaimana cara membuat laporan keuangan, baik itu perusahaan jasa maupun dagang, yang dimana isi laporannya tersebut adalah yang pertama database, yang kedua buku besar, yang ketiga jurnal, yang keempat neraca saldo, yang kelima laporan laba rugi,
Yang keenam, laporan ekuitas. Dan yang terakhir adalah laporan keuangan. Baik, sebelum disesuaikan dan sesudah disesuaikan. Sekian video dari saya. Mungkin kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.